Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Kamil, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Dengan nomor induk mahasiswa 111 8049000085. Saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang mata kuliah Logika dan Penalaran Hukum yang diampu oleh dosen Pak Ali Mansur MA. Baik, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu yang berjudul dengan ilmu hukum sebagai ilmu sui generis. Baik, dari judul ini terdapat 4 submateri. Yang pertama ada karakter normatif ilmu hukum, yang kedua ada terminologi ilmu hukum, yang ketiga ada jenis ilmu hukum, dan yang terakhir ada lapisan ilmu hukum. Kita lanjut ke pembahasan materi, yaitu kajian hukum diempiriskan antara lain dengan merumuskan format-format penelitian hukum yang dilatar belakangi oleh metode penelitian ilmu sosial yang notabene-nya adalah penelitian empiris, sehingga ditemukan kejanggalan-kejanggalan dengan memaksa format penelitian ilmu hukum sosial dalam penelitian hukum normatif. Dari sudut pandang teori hukum, ilmu hukum dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada dogmatik hukum, yang kedua ada teori hukum dalam arti sempit, dan yang terakhir ada filsafat hukum. Penelitian ilmu hukum normatif sejak lama telah digunakan oleh ilmuwan hukum untuk mengkaji masalah-masalah hukum. Penelitian ilmu hukum normatif meliputi pengkajian mengenai yang pertama ada asas-asas hukum, yang kedua ada sistematika hukum, dan yang ketiga ada taraf sinkronisasi hukum, yang keempat ada perbandingan hukum, dan yang terakhir ada sejarah hukum. Teori hukum merupakan ilmu eksplanasi hukum yang sifatnya interdisipliner. Eksplanasi dalam ilmu hukum, teori hukum sifatnya eksplanasi analisis, sedangkan dalam dogmatik hukum merupakan eksplanasi teknik yuridis, dan dalam bidang filsafat sebagai eksplanasi rekreatif. Sifat interdisipliner dapat terjadi melalui 2 cara, yaitu yang pertama adalah menggunakan hasil disiplin lain untuk eksplanasi hukum. Yang kedua ada dengan metode tersendiri, yaitu meneliti bidang-bidang seperti sejarah hukum, sosiologi hukum, dan lainnya. Permasalahan utama teori hukum sifatnya eksplanasi analisis, sedangkan dalam dogmatik hukum merupakan eksplanasi teknik yuridis, dan dalam bidang filsafat sebagai eksplanasi rekreatif. Sifat interdisipliner dapat terjadi melalui 2 cara, yaitu yang pertama adalah menggunakan hasil disiplin lain untuk eksplanasi hukum. Yang kedua ada dengan metode tersendiri, yaitu meneliti bidang-bidang seperti sejarah hukum, sosiologi hukum, dan lainnya. Kita lanjut ke materi yang kedua atau ke judul yang kedua, yaitu tentang kaidah hukum dan bahasa hukum. Dia ini terdiri dari 3 submateri. Yang pertama ada pengertian kaidah hukum, yang kedua ada bahasa hukum, dan yang terakhir ada hubungan kaidah hukum dan bahasa hukum. Kita lanjut ke pembahasan submateri yang pertama, yaitu tentang pengertian kaidah hukum. Kaidah hukum adalah peraturan yang dibuat atau yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara. Dia ini sifatnya mengikat setiap orang, dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat masyarakat atau aparat negara, sehingga berlakunya kaidah hukum dapat dipertahankan. Kaidah hukum lahir dan hidup di lingkungan manusia sejak manusia tersebut dilahirkan. Oleh karenanya kaidah hukum juga disebut dengan sikap lahir seseorang. Oke, kita lanjut ke submateri yang kedua, yaitu tentang pengertian bahasa hukum. Bahasa hukum adalah bahasa aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi di dalam masyarakat. Namun dikarenakan bahasa hukum adalah bagian dari bahasa Indonesia yang modern,
maka dalam penggunaannya ia harus tetap terang, monosemantik, dan memenuhi syarat estetika bahasa Indonesia sebagai bagian dari bahasa Indonesia. Bahasa hukum selayaknya juga mengikuti kaidah bahasa Indonesia secara umum. Hal tersebut dimaksudkan supaya tidak membuka peluang interpretasi ganda. Hal yang disebut terakhir ini sangat penting untuk menghindari agar kepastian hukum dapat dijamin. Kita lanjut ke submateri yang ketiga, yaitu hubungan antara kaidah hukum dan bahasa hukum. Kaidah hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan bahasa hukum. Hubungan tersebut terletak pada bahasa hukum yang terdapat dalam aturan hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, bahkan kebijakan-kebijakan pemerintah. Oke, kita lanjut ke submateri yang ketiga, yaitu hubungan antara kaidah hukum dan bahasa hukum. Kaidah hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan bahasa hukum. Hubungan tersebut terletak pada bahasa hukum yang terdapat dalam aturan hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah, bahkan kebijakan-kebijakan pemerintah. Bahasa hukum tentunya memiliki kekhasan yang sangat melekat pada bunyi dan suatu kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menyusun rancangan peraturan perundang-undangan tersebut, bahasa hukum merupakan suatu yang sangat utama karena bahasa hukum harus dapat memberikan kejelasan dari setiap pasal yang tercantum dalam aturan tersebut. Kejelasan ini akan menimbulkan kepastian terhadap pengertian yang diberikan oleh aturan tersebut. Kita lanjut ke judul yang ketiga, yaitu tentang logika hukum. Ini di sini ada 3 submateri. Yang pertama ada konsep dan terminologi dalam logika hukum, yang kedua ada prinsip dasar logika dan penalaran hukum, dan yang terakhir ada menggunakan logika dalam penalaran hukum. Kita masuk ke pembahasan. Logika secara etimologi berasal dari kata Yunani, yaitu logik atau kata sifat, dan kata bendanya adalah logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Atau yang lebih sederhana, yaitu perkataan sederhana manifestasi pikiran manusia. Sedangkan secara terminologi, logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika hukum adalah penalaran tentang hukum, yang yaitu pencarian atau reason tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara atau kasus hukum. Seorang pengacara mengargumentasikan hukum, dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum. Dalam praktik menggunakan logika untuk penalaran hukum, terdapat 2 cara berpikir yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan kebenaran, yaitu yang pertama ada melalui metode induksi, dan yang kedua ada deduksi. Baik, kita lanjut ke judul yang keempat, yaitu tentang penalaran hukum. Di sini ada 4 submateri. Yang pertama ada konsep dan terminologi dalam penalaran hukum. Yang kedua ada unsur-unsur dalam penalaran hukum. Yang ketiga ada hubungan antara konsep, proposisi, dan penalaran hukum. Dan yang terakhir ada jenis-jenis penalaran hukum. Oke, lanjut kita ke pembahasan materi. Penalaran adalah sebuah proses mental di mana kita melalui akal budi kita bergerak dari apa yang telah kita ketahui menuju ke pengetahuan yang baru, khususnya hal yang belum kita ketahui, atau kita bergerak dari pengetahuan yang kita miliki menuju ke pengetahuan yang baru yang berhubungan dengan pengetahuan yang telah kita miliki tersebut. Legal reasoning yang telah tersusun melalui kasus yang sudah diputuskan oleh hakim terdahulu, diikuti oleh hakim yang mengadili kasus yang tersebut sesudahnya, dengan kegiatan mencari dan membangun legal reasoning secara kasus per kasus. Jadi meskipun telah terjadi suatu kasus yang sejenis berkali-kali, namun dalam menyusun argumentasi di dalam opininya, hakim harus berdasarkan legal reasoning secara khusus untuk setiap kasus tertentu. Untuk dapat berpikir lebih lanjut secara tepat diperlukan pengertiannya yang tepat pula, akal budi yang memanfaatkan panca indera untuk menangkap gambaran tentang sesuatu yang menimbulkan pengertian. Jadi pengertian adalah tanggapan atau penggambaran yang dibentuk oleh akal budi tentang kenyataan yang dimengertinya.
Penciptaan konsep hukum yang terjadi sebagaimana diutarakan di atas, yaitu dengan membandingkan suatu kasus dengan kasus-kasus yang lainnya. Kemudian tahap yang kedua adalah periode di mana konsep tersebut sedikit banyaknya menjadi suatu yang tetap, meskipun reasoning melalui contoh terus berlangsung untuk mengklarifikasi hal-hal yang ada di luar dan di dalam konsep tersebut. Tahap ketiga adalah tahap di mana terjadi keruntuhan konsep tersebut apabila reasoning melalui contoh kasus telah bergerak ke depan dan membuktikan bahwa ketetapan yang dibuat oleh melalui kata-kata tidak lagi diperlukan, dan dimulai lagi penciptaan konsep hukum yang baru, dan kemudian mengalami reasoning kembali. Demikian seterusnya yang terjadi sebagai suatu lingkaran yang tak terputus. Oke, kita lanjut ke judul selanjutnya, yaitu mazhab penalaran hukum. Dan di sini dalamnya ada beberapa submateri. Yang pertama ada pengertian mazhab hukum alam, yang kedua ada pengertian mazhab hukum positif, dan yang ketiga ada pengertian mazhab utilitarisme, dan yang ketiga ada pengertian mazhab sejarah, yang keempat ada pengertian mazhab sociological jurisprudence, dan yang terakhir ada pengertian pragmatic legal reason. Baik, kita masuk ke pembahasan, yaitu aliran hukum alam dimulai oleh para filsuf Yunani kuno. Para filsuf Yunani kuno berpendapat bahwa manusia merupakan bagian dari alam, di mana manusia mempunyai tujuan yang selaras dengan tujuan alam. Alam juga memberikan panduan bagi kehidupan manusia berupa tatanan moral. Mazhab hukum positif menurut Hans Kelsen yang diikuti oleh Lily Rashidi merupakan suatu teori tentang hukum yang senyatanya dan tidak mempersoalkan senyatanya itu, yakni apakah senyatanya itu adil atau tidak adil. Positivisme hukum ada dua bentuk, yaitu positivisme yuridis dan positivisme sosiologis. Dan dapat disimpulkan bahwa utilitarisme adalah aliran hukum yang menempatkan kemanfaatannya sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan yang dimaksud dalam aliran ini adalah kebahagiaan. Aliran utilitarisme sebenarnya dapat dikategorikan sebagai positivisme hukum karena paham ini akan berujung pada kesimpulan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban di dalam masyarakat. Salah satu aliran dalam filsafat hukum yang menyelidiki hukum dari segi kegunaannya, berhubung hukum dipandang sebagai alat pembaruan masyarakat. Tokohnya adalah Rochefoucauld. Pragmatic legal realism disebut pula dengan realisme hukum. Dalam pandangan penganut realisme hukum, hukum adalah hasil kekuatan sosial dan alat kontrol sosial. Pembentuk hukum dapat meliputi kepribadian manusia, lingkungan sosial, keadaan ekonomi, kepentingan bisnis, gagasan yang sedang berlaku, emosi-emosi yang umum, dan hasil hukum dalam kehidupan. Baik, selanjutnya kita ke materi yang terakhir, yang keenam, yaitu tentang analisa terhadap konsep hukum. Di dalamnya terdapat per subbab ya. Yang pertama ada hak, yang kedua ada kewajiban hukum, yang ketiga ada hubungan hukum, yang keempat ada akibat hukum, dan yang terakhir ada tanggung jawab hukum. Hak adalah suatu hal yang dimiliki oleh manusia untuk menjaga kesejahteraannya dan menerima atau melakukan suatu hal yang semestinya untuk dirinya sendiri. Kewajiban menurut Profesor Notonagro, wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melalui oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lainnya, maupun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh kepentingan, sehingga kewajiban adalah suatu yang harus dilakukan. Dan kewajiban warga negara Indonesia tertera pada Undang-Undang 1945 atau amandemen. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lainnya.
Hukum sebagai himpunan peraturan yang mengatur hubungan sosial, memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu. Dan terlaksananya kewenangan atau hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh hukum. Akibat hukum menurut Suroso merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang diterapkan oleh pelaku hukum. Akibatnya yaitu yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum. Sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum, yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Konsep tanggung jawab dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni, yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban. Namun, tidak identik kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subjek hukum. Subjek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban, maka akan menimbulkan sanksi. Demikian ringkasan materi-materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.